Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu pasang surut dan arus laut. Pertama-tama, tak lupa kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang dimana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagaimana mestinya. Baik, dengan mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil materi saya. Materi pokok dari materi saya yaitu pertama, pengertian pasang surut dan arus laut. Yang kedua, jenis-jenis pasang surut dan arus laut. Yang ketiga yaitu penyebab terjadinya pasang surut dan arus laut. Baik, pertama dari materi saya jelaskan di sini pengertian pasang surut dan arus laut. Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan, terhadap massa air laut di bumi. Gaya tarik menarik ini tergantung dari jarak bumi dengan benda langit dan massa benda langit itu sendiri. Yang kedua, arus laut. Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal, sehingga menunjukkan keseimbangan atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan oleh tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Yang kedua dari materi saya yaitu jenis-jenis pasang surut. Pasang surut di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, pasang surut harian ganda, 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut adalah 12 jam 24 menit, misalnya di perairan Malaka. Yang kedua, pasang surut harian tunggal, 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut adalah 12 jam 50 menit, misalnya di sekitar Selat Karimata. Selat ini terletak di antara Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, pasang surut campuran condong harian tunggal. Pasang surut yang dimana tiap harinya terjadi 1 kali pasang surut dan 1 kali surut, tetapi kadang ada juga 2 kali pasang dan 2 kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu. Ini terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Pasang surut campuran condong yang terakhir yaitu pasang surut campuran condong harian ganda. Pasang surut yang dimana tiap harinya terjadi 2 kali dan 2 kali pasang dan 2 kali surut, tetapi kadang ada juga 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda. Ini terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa dan Indonesia bagian timur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis arus laut. Yang pertama, arus Ekman. Arus Ekman ialah arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus termoheline. Arus termoheline arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitasi. Yang ketiga, arus pasut. Arus pasut ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. Yang keempat, arus geostropik. Arus geostropik ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar serta juga gaya corolis. Yang terakhir ialah poin kelima, yaitu arus wind driven current.
ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadi pada lapisan permukaan. Poin terakhir dari materi saya yaitu 3 penyebab terjadinya pasang surut dan arus laut. Di sini saya jelaskan penyebab terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Tetapi pasang surut terutama disebabkan oleh gaya gravitasi bulan karena jarak antara bumi dengan bulan jauh lebih dekat daripada jarak antara bumi dengan matahari. Jika antara gravitasi bulan dan gravitasi matahari berada dalam garis yang sama, akan terjadi pasang yang sangat besar. Poin kedua, penyebab terjadinya arus laut disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar, dan gesekan lapisan air. Sedangkan faktor eksternal seperti gaya tarik matahari dan bulan yang dipengaruhi oleh tekanan dasar laut dan gaya Coriolis, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Baik, itulah paparan singkat dari materi saya. Baik, itulah tadi paparan mengenai materi saya terkait dengan pasang surut dan arus laut. Adapun ada kata yang salah dalam penjelasan saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.